Oh, mah dono. Ini keneng. Masih keneng kok. Iya. Ono kira aja. Males coba. Wis mangut deh. Hei, oke, tadi kita sudah praktek ya, sudah praktek cara bermain sepak bola. Nah, dari yang kalian lakukan tadi, apakah ada pertanyaan tentang permainan sepak bola yang tentang teknik dasar atau teknik permainan atau semua? Nggak apa-apa, semua insya Allah bisa saya jawab tentang sepak bola. Silahkan teman-teman, anak-anak, ada yang mau bertanya? Kayak Pak, Ya, silahkan. dalam permainan sepak bola itu ada yang namanya offside ya Pak. Nah, offside itu seperti apa ya Pak? Oke, baik. Saya akan langsung jawab saja ya. Dalam permainan sepak bola itu ada yang namanya offside. Itu adalah peraturan yang sudah ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional tentang offside. Nah, jadi pengertiannya offside itu bila mana ada seorang pemain, misalnya tim A dan tim B. Nah, ada seorang pemain tim A itu yang menerima bola lebih dekat dengan gawang permainan pertahanan tim B. Nah, itu lebih dekat daripada pemain terakhir pemain B, seperti itu. Jadi seumpamanya Anda pemain B ya, Anda adalah pemain belakang terakhir pemain B. Nah, sedangkan Mas Hadin menerima bola di belakang Anda. Nah, itu yang dinamakan offside. Garis besarnya seperti itu. Oke, bisa Oke, Pak. dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya silahkan. Ada yang bertanya? Enggak, oh Pak, silahkan tanya aja. Kalau saya bisa jawab, langsung saya jawab. Kalau enggak, besok saya carikan jawabannya. Ya, silahkan. Itu Pak, saya mau tanya. Ya, silahkan. Itu kan sekarang kebanyakan liga-liga di Eropa itu menggunakan VAR gitu. Nah, Ya. itu menurut Bapak gimana? Terus tugas wasit digantikan VAR itu gimana, Pak? Baik. Saya akan mencoba menjawab ya. Jadi pengertian VAR itu adalah perkembangan teknologi yang diterapkan di sepak bola atau di olahraga-olahraga yang lain. VAR, Video Assistant Referee. Nah, itu gunanya bukan menggantikan wasit, namun gunanya untuk mempermudah kerja wasit. Seperti seumpamanya kan wasit utama di tengah lapangan kan juga manusia, pasti ada human error-nya. Jadi misalnya ada pelanggaran atau handsball atau ya semacam pelanggaran yang tidak bisa dilihat oleh wasit dan wasit merasa perlu bantuan. Nah, maka untuk menjadi bukti atau menjadi sarana pembantu, maka adanya VAR itu digunakan dalam sepak bola. Semisal ada posisi offside yang tidak terlihat oleh hakim garis. Misal hakim garisnya terlambat dalam mengikuti pemain yang berlari. Nah, itu kan bisa dibantu oleh VAR. Terus adanya handsball atau pelanggaran kecil yang ada di kotak penalti. Nah, itu bisa saja apabila wasit tidak bisa memutuskan dengan istilahnya mantap bahwa itu pelanggaran atau handsball, akan direview melalui video assistant referee. Nah, selanjutnya bila mana di tengah lapangan ada pelanggaran keras, namun wasit memberikan kartu kuning atau memberikan kartu merah. Nah, sedangkan ada protes dari pemain yang mendapatkan kartu atau dari timnya. Nah, maka bukti dari VAR itu akan menguatkan
keputusan wasit. Seperti itu Mas Habib. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya mau tanya Pak. Ya, Mas Adin silakan. Mungkin ini materi yang kemarin telah Bapak sampaikan ya Pak, terkait dengan lemparan ke dalam Pak. Oh ya, Itu kami masih merasa kesulitan seperti itu. baik. Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Untuk yang ditanyakan Mas Adin tentang lemparan ke dalam. Jadi lemparan ke dalam itu gunanya untuk memulai lagi permainan setelah bola out atau melewati garis pinggir lapangan. Misalnya Mas Rifki dari tim A membuang bola atau bola keluar dari permainannya setelah menyentuh kaki dari tim A. Nah, itu lemparan ke dalam akan dilakukan oleh tim lawan, tim B. Itu fungsinya untuk memulai lagi permainan. Lemparan ke dalam ada cara-caranya. Yang pertama, bola harus tegas, satu arah. Terus kaki tidak boleh sambil diangkat atau melompat. Jadi semisal lemparan ke dalam tidak menggunakan cara-cara yang sudah ditetapkan, akan terjadi foul dan pergantian pelemparan pada permainan sepak bola. Misalnya pemain B melakukan pelemparan dengan salah, ada kesalahan dari peraturan tersebut, maka bola akan diberikan langsung kepada tim lawan untuk melakukan lemparan ke dalam, seperti itu. Mungkin sudah jelas? Sudah jelas Pak. Ya. Untuk selanjutnya silakan, ada yang ditanyakan? Boleh, yang sudah bertanya boleh tanya lagi. Biar semakin paham materi tentang sepak bola. Karena besok minggu depan akan saya adakan ujian praktek langsung untuk permainan sepak bola. Dan materi-materi permainan sepak bola, khususnya yang teori, besok pada saat ujian akhir pasti akan saya masukkan ke dalam soal. Ya, silakan. Mau bertanya, itu kan ada di pertandingan sepak bola ada pertandingan kartu kuning dan kartu merah. Ya, Itu kan sama-sama pelanggaran. ya. Kriteria pelanggarannya bagaimana ya? Oke, baik. Tadi juga saya sudah menyinggung tentang video asisten referee untuk membantu pemberian kartu ya. Untuk kartu merah dan kartu kuning sendiri itu diberikan kepada pemain oleh wasit tergantung seberapa dampak dari pelanggaran tersebut. Misalnya ada pelanggaran yang berujung kartu merah. Itu contoh-contohnya ada pelanggaran keras, contohnya tackle dari belakang yang membahayakan pemain lawan, tackle keras yang mencederai pemain lawan, lalu ada pelanggaran karena pemain lawan sudah berhadapan atau 90% lebih terjadi gol, namun dilanggar oleh pemain lawan, lalu protes yang berlebihan dari pemain lawan, lalu ada pemain tersebut sudah mendapatkan kartu kuning pertama, lalu mendapatkan kartu kuning yang kedua, itu juga menjadi kartu merah. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran yang berujung kartu kuning itu dapat dilihat apabila pemain itu sudah diperingatkan oleh wasit 2 kali melakukan pelanggaran dan ketiga kalinya akan diberikan kartu kuning. Namun pemain tersebut melakukan pelanggaran, itu bisa mendapatkan kartu kuning. Lalu handsball dengan sengaja itu juga mendapatkan kartu kuning. Protes terlalu keras juga mendapatkan kartu kuning. Lalu ada bola free kick dari pemain lawan, lalu sang pemain yang akan mengulur-ulur waktu dengan cara memindahkan bola terlalu lama, membuang bola, atau ya
pada intinya mengulur waktu itu juga mendapatkan peringatan kartu kuning. Lalu untuk dampak atau kerugiannya, kartu kuning itu dalam sepak bola dia masih bisa bermain. Namun apabila pemain tersebut di pertandingannya misal 5 kali mendapatkan kartu kuning dalam 5 pertandingan berturut-turut atau tidak berturut-turut, akan mendapatkan skor 2 kali kesempatan pertandingan berikutnya tidak boleh bermain. Begitu juga kartu merah. Apabila pada pertandingan tersebut pemain mendapatkan kartu merah, untuk pertandingan berikutnya tidak boleh bermain. Begitu Mas Adam. Mungkin ada hal yang kurang jelas? Sudah sangat jelas Pak, terima kasih. Silakan selanjutnya apa yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah cukup Pak. Oke, cukup ya. Untuk permainan sepak bola mungkin gambaran besarnya atau gambaran sedikit tentang permainan sepak bola seperti itu. Untuk ukuran lapangan, ukuran bola itu disesuaikan dengan usia pemain sepak bola. Misal ada laga junior, pasti saja bola dan lapangan akan disesuaikan menurut peraturannya. Untuk pemain dewasa atau yang sudah senior sudah ditentukan pada peraturannya. Begitu. Nah, perlu diketahui permainan sepak bola itu 2 kali 45 menit dan ada perpanjangan waktu apabila skor seri pada pertandingan fase gugur. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi sepak bola. Sekiranya apabila mungkin teman-teman anak-anak belum paham, nanti bisa japri saya untuk materi yang belum jelas. Baik Pak.